Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kesehatan Anda sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pada tema 6, subtema 2, yakni tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran kali ini, yakni pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita mulai saja ya. Bismillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Kedua, menemukan pokok pikiran teks eksplanasi dari media cetak. Ketiga, menjelaskan hak sebagai warga masyarakat. Sikap yang akan kita kembangkan, yakni teliti, kreatif, dan mandiri. Anak-anak bisa membuka pembelajaran hari ini pada buku tematik tema 6 kalian di halaman 54. Ayo mengamati. Perhatikan gambar-gambar berikut. Adakah jenis kegiatan ekonomi tersebut di sekitar rumahmu? Berbagai kegiatan ekonomi berada di sekitar rumah kita, baik itu seperti pangkas rambut, ataupun bengkel sepeda, bengkel motor, bengkel mobil, warung, dan lain-lain. Coba jelaskan kegiatan ekonomi berdasarkan gambar, di mana ada dua jenis kegiatan ekonomi, yakni menukar barang dengan barang, atau menukar barang dengan jasa. Kegiatan ekonomi mencukur rambut, yaitu menukar barang dengan jasa. Menukar uang dengan jasa Pak Cukur yang mencukur rambut. Lalu kemudian kegiatan ekonomi bengkel sepeda, ya ini juga sama, menukar barang dengan jasa, di mana yang jasa yang digunakan adalah memperbaiki sepeda. Adapun contoh di sini ya ini tentang berbelanja di warung sembako, yakni menukar barang dengan barang, di mana barang adalah uang ditukar dengan barang yang akan dibeli. Selain jenis kegiatan ekonomi tersebut, coba sebutkan kegiatan ekonomi lainnya di sekitar rumahmu. Kalian bisa memikirkan kegiatan ekonomi di sekitar rumahmu ya. Nah, mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Coba perhatikan lingkungan sekitarmu. Bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Apa sih keistimewaan yang dimilikinya? Adakah aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat dalam skala kecil yang menjadi ciri khas di daerahmu? Di sini salah satunya adalah usaha kerajinan tembikar, merupakan aktivitas perekonomian masyarakat yang dilakukan dalam upaya pembangunan ekonomi. Contoh gambar di sini adalah usaha kerajinan tembikar. Kerajinan tembikar di beberapa daerah menjadi kegiatan ekonomi yang sudah tertradisi dalam berbagai macam lingkungan masyarakat. Jadi tiap lingkungan itu memiliki beragam aktivitas atau upaya pembangunan ekonominya masing-masing. Contohnya mungkin di daerah Jawa Tengah ada yang namanya kerajinan kayu jati, ataupun di daerah-daerah lainnya. Coba kalian pikirkan di daerah sekitarmu, adakah kerajinan-kerajinan yang unik? Pasti ada. Ayo coba pikirkan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sebuah video pembangunan ekonomi. Mari sama-sama kita simak ya. Pembangunan ekonomi. Yang menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat ekonomi.
di daerah kalian seperti itu. Ekonomi di dataran tinggi. Dan pulang kampung yang berada di kampung apa kamu yang dilakukan untuk membujuk anak-anak bisa memikirkannya masing-masing. Baik, kita next. Menemukan pokok pikiran teks eksplanasi dari media cetak. Silakan kalian buka di halaman 56, di mana di situ ada teks, yakni serangga sang penguasa bumi. Silakan pause video ini atau berhentikan video ini terlebih dahulu. Bapak berikan waktu untuk kalian membaca masing-masing. Silakan dibaca. Baik, setelah tadi di pause videonya, kita mulai lagi ya. Setelah kalian baca teks eksplanasi terkait dengan serangga sang penguasa bumi, mari sama-sama kita bahas beberapa poinnya. Berdasarkan teks di atas atau teks yang anak-anak telah baca tadi masing-masing, mari kita jawab pertanyaan berikut secara bersama-sama. Pertama, jelaskan ciri utama serangga. Jika kalian tadi membaca dengan seksama, pasti bisa menjawab pertanyaan yang ini. Ini, ciri utama serangga adalah memiliki 3 pasang kaki. Tubuh serangga dewasa terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, rongga dada, dan perut. Kedua, apa saja hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, contohnya seperti kupu-kupu, lalat, kumbang, nyamuk, rayap, dan lebah. Ketiga, apa saja hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna dengan fase telur ulat dewasa dialami antara lain adalah capung, belalang, lalat sehari, dan belalang sembah. Nah, nomor 4 ini silakan ke anak-anak tuliskan pokok pikiran pada tiap paragraf. Cari informasi utama di tiap-tiap paragraf yang telah anak-anak tadi baca. Silakan kalian cari pokok utamanya. Menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak warga masyarakat merupakan hal yang didapatkan sebagai anggota masyarakat. Sedangkan kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga masyarakat. Hak dan kewajiban harus seimbang. Antara hak harus dipenuhi, kewajiban juga harus dipenuhi. Nah, ini silakan kalian isi ya di halaman 59. Kalian isi bersama-sama, bisa bersama adik atau di rumah atau sendiri juga tidak apa-apa. Kalian isi hak warga masyarakat. Misalnya Bapak berikan contoh hak warga masyarakat, misalnya mendapatkan kasih sayang. Nah, contoh pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kamu alami dalam pengalaman yang kalian dapatkan? Misalkan, Abdi memiliki hak untuk disayang oleh bunda dan ayah. Contoh kewajibannya yaitu Adi wajib berbakti kepada orang tua. Nah, itu ya. Kalian bisa isi di halaman 59. Silakan kalian isi hak warga masyarakat dengan contohnya dan kewajiban warga masyarakat dengan contohnya berdasarkan pengalaman dalam kehidupan anak-anak sekalian sehari-hari. Pembelajaran keempat. Kita akan mempelajari tentang membuat peta pikiran tentang isi teks eksplanasi dari media cetak. Mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya, menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sikapnya yaitu teliti, kreatif, dan mandiri. Panas atau kalor sangat bermanfaat dalam kegiatan perekonomian. Misalnya, dalam pembuatan garam atau proses
pengeringan ikan. Kedua kegiatan tersebut membutuhkan penanaman panas atau kalor serta perpindahannya. Nah, sebutkan kegiatan perekonomian masyarakat yang menurutmu membutuhkan panas atau kalor dalam prosesnya. Nah, banyak ya. Contohnya seperti di gambar, yaitu pengeringan ikan ataupun pengeringan pakaian dan lain-lainnya. Silakan coba kamu pikirkan apa saja kegiatan perekonomian masyarakat yang menurutmu membutuhkan panas, silakan buka di halaman 61. Silakan dibaca pengolahan tanaman obatan dalam bukumu. Tuliskan informasi penting yang terdapat dalam setiap paragraf dari teks di atas atau teks pengolahan tanaman obat. Kalian bisa menuliskan informasi penting yang didapatkan hasil dari kalian membaca tadi. Kalian bisa tuliskan di tabel di halaman 62 bagian bawah, di mana paragraf 1, 2, 3, 4, 5 apa saja informasi penting yang kalian dapatkan dari tiap-tiap paragraf. Kalian tuliskan di situ ya. Silakan di pause video ini dan selesaikan penulisan paragraf berikut. Setelah tadi kalian menuliskan paragraf tadi, kita lanjutkan lagi ya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Coba kalian amati aktivitas masyarakat di lingkungan sekitarmu. Identifikasi perubahan kebiasaan aktivitas masyarakat yang dipengaruhi oleh pembangunan sosial budaya. Contohnya misalkan, dahulu kala orang-orang belum mengenal yang namanya obat kimia, belum mengenal yang namanya kapsul, ataupun obat cair kimia yang sudah banyak kita kenal sekarang. Zaman dahulu, nenek-nenek moyang kita memakai obat-obatan tradisional atau bisa dibilang obat-obatan herbal. Dulu mereka membutuhkan usaha, yakni memetik tanaman-tanaman obat tersebut yang hidup di sekitar rumahnya. Namun, seiring perubahan kebiasaan aktivitas masyarakat, semakin teknologi maju, semakin perekonomian berkembang, semakin tahun 2021 sekarang, yang namanya obat herbal, kita tidak perlu yang namanya harus memetik. Sudah banyak yang namanya perusahaan-perusahaan obat herbal yang memproduksinya secara praktis, secara instan. Kita tinggal memesan, akan jadi dan bisa dipakai langsung tanpa harus memetik. Itu contohnya ya, perubahan kebiasaan aktivitas di masyarakat. Nah, coba di sekitar rumahmu, kira-kira apa yang bisa berubah ya? Menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, pahami tugas dan kewajiban masing-masing. Kedua, disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Ketiga, tidak mengulur waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Keempat, tidak mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban. Kelima, hormati hak orang lain. Lalu yang keenam, dahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dalam setiap interaksinya, manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan satu sama lain. Anak-anak berhubungan dengan orang tua, ataupun dengan adik, ataupun dengan teman-teman yang lain. Itu adalah interaksi kalian, baik secara individual ataupun secara lingkungan. Nah, masing-masing dari mereka memiliki peranan tersendiri dalam masyarakat. Nah, setiap peran memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kita sebagai warga masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban, warga masyarakat juga memiliki tanggung jawab loh. Nah, ini tadi ya, poin-poin yang tanggung jawab yang harus kita tanam dan kita ingat selalu. Ada 6 poin dan juga kita. Alhamdulillah, setelah selesai pembelajaran tematik hari ini, Bapak ucapkan jazakumullah khair untuk anak-anak yang telah menyimak.
Silakan bila nanti dari guru kelasnya memberikan tugas, mohon dikerjakan dengan seksama, jangan malas, karena nilai kelulusan atau kenaikan kelas kalian diambil dari tugas-tugas juga. Jadi jangan malas. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.